Pada saat 2015 itu kita awalnya hanya bergerak sebagai booking platform ya. Namun di tahun 2017 kita sudah melakukan pivot. Itu founder menanyakan mengenai percaya dirinya. Bagaimana percaya diri nggak untuk kita pivot dan lain sebagainya. Satu unit pertama di Travelio itu dengan menggunakan unit saya sendiri. Halo Sobat Mirasat, welcome back to Hidden Masters bersama saya Adina Glenda. Siapa sih yang nggak tahu kalau akhir-akhir ini properti itu salah satu sektor yang booming terutama di capital market. Nah tentunya kita ingin tahu dong ya lebih lanjut lagi mengenai properti dan outlooknya di tahun ini seperti apa. Kebetulan di hari ini sudah bergabung dengan kita Ibu Felicia Gautama selaku Vice President Business Development of Travelio untuk kita ajak ngobrol-ngobrol bareng ya. Halo Bu Feve. Halo. Oke, apa kabar Bu Feve? Luar biasa. Oke, terima kasih banyak sudah diundang kita ke salah satu unit Travelio ya. Yes, for sure. Thank you. Oke, nah kita mau ngomong-ngomong soal Travelio, tapi kita mau bahas dulu nih mengenai Bu Feve secara personal. Yes. Bu Feve sendiri di dunia hospitality. Nah, awal dari background pendidikannya, kemudian karirnya sendiri seperti apa, Bu? Oke, awalnya tuh kalau ditanya ya, kenapa sih kita kira-kira saya tuh memilih di bidang hospitality? Ya last time kita cuma mikir as simple as hospitality itu pada saat nanti buka satu hotel, ibaratnya nanti dunia kerja tuh lapangannya itu bakal terbuka sangat besar. Jadi pada saat satu hotel dibuka pasti butuh ratusan karyawan untuk kerja. Ya jadi di situ saya mulai ada interest nih. Oke nih kayaknya secara lapangan kerja bisa ada potensial untuk kita kerja di satu hotel, lebih mudah lah untuk pencarian pekerjaan ke depannya. Oke, akhirnya saya memilih satu universitas yaitu Sekolah Tinggi di Pariwisata Pelita Harapan. Jadi STTP Pariwisata Pelita Harapan. Nah, itu saya menyelesaikan untuk diploma. Lalu pada saat sudah menyelesaikan diploma di bidang hospitality, langsung aja memang kebetulan ada partnya masuk ke dalam dunia perhotelan. Bu Feve sendiri sebelumnya sudah ada nggak sih background marketing atau promotion? Oke, sebenarnya semua itu learning by doing ya. Jadi memang semua itu dasarnya dari pengalaman yang pernah saya rasakan pada saat masih kuliah. Jadi waktu masih kuliah itu di STTPH, UPH itu saya memulainya itu juga sembari bekerja. Jadi bekerja freelance. Ya kita doing a promotion, jadi dari sales promotion company produk komputer, mobil. Jadi banyak banget dapat actually dari sana. Ya, gimana caranya approach orang pada saat jalan di mall, flyering brochure, ya gimana caranya bikin mereka punya attention bisa untuk ngobrol dengan kita, gimana kasih tahu mengenai penjelasan product knowledge ya, karena menjadi promotion girl itu nggak gampang juga, bukan karena sekedar kriteria seakan-akan oh yang penting udah cantik, udah cukup cantik aja gitu, bukan seperti itu juga, karena harus encer juga otaknya ya, karena kita kan harus pelajari mengenai product knowledge dan gimana caranya mendeliver product knowledge tersebut kepada calon pembeli gitu, supaya akhirnya mereka juga tertarik untuk membeli dan menggunakan produk yang kita tawarkan. Kerja mungkin 4-5 tahun ya. Wow. Jadi lumayan juga. Jadi buat membantu kuliah juga tentunya, dan tentunya ini pengalaman yang tidak bisa dilupakan sih. Wow, dan yang kita tahu sales promotion ini kan biasanya rentang waktunya lama ya untuk bekerja begitu ya? Betul. Oke. Terkadang begitu, kita harus pinter-pinter untuk memaksimalkan kira-kira bisa ambil kerjaan yang mana di tengah sesi jadwal kuliah yang padat gitu. Jadi harus pinter-pinter lah pilih-pilih kerjaannya seperti apa. Berarti udah hatam tuh Bu ya, rasanya ditolakin orang. Wah, udah tahu. Bagi-bagi brosur. Yes. Dari awalnya mungkin kesel nggak tuh Bu digituin orang? Nggak, awalnya malu dong. Tapi ya lama-lama terbiasa. Penolakan itu biasa. Yang penting gimana caranya belajar dari penolakan itu supaya akhirnya nggak ditolak lagi. Oke. Sampai akhirnya dapat dapat sales yang pertama, itu seneng nggak tuh Bu? Seneng bukan main. Seringkali beberapa kali di dalam sales promotion itu tentunya mendapatkan achievement tertentu ya, top 3 ataupun apa gitu ya. Adalah biasa kompetisi-kompetisi ya pada saat pameran lain sebagainya, ada beberapa kali mendapatkan achievement tersebut ya, tentu happy. Oke. Nah, cerita awalnya akhirnya bisa tergabung dengan Travelio nih seperti apa Bu Feve? Oke, jadi awalnya waktu itu mulainya memang dari ada kenalan ya, memang kenal lah dengan Travelio punya founders dan lain sebagainya, dan akhirnya melakukan certain test. Saya juga sempat waktu itu mulai as a sales promotion.
Jadi bagaimana caranya mempromosikan Travelio pada saat ada bazar, ada saat pameran itu berlangsung awalnya, gitu. Dan di situ memang ya saya sudah melakukan hal-hal dari awal kecil banget sampai akhirnya ada satu lowongan ya yang terbuka ya. Jadi kita mulai dari segi acquisition manager, baru mulai sebagai head of acquisition manager, barulah sampai di vice president of business development. Ya tentu itu perjalanan panjang ya, Mbak Glenda ya, dalam kurun waktu 8 tahun lah. 8 tahun dijalani dan itu istilahnya dari bawah lah ya. Yes, dari bawah, betul. Itu, wow. Nah, berarti tahun berapa tuh tergabung di Travelio, Bu Feve? 2015 Desember. 2015. Nah, pada saat itu mungkin dengan sekarang ada nih perbedaan ya mengenai Travelio sendiri. Ada. Dari bisnis model. Interesting banget. Jadi pada saat 2015 itu kita awalnya hanya bergerak sebagai booking platform ya, dan khusus untuk kerjasama dengan hotel ataupun misalkan guest house, kos-kosan dan lain sebagainya. Namun di tahun 2017 kita sudah melakukan pivot. Kita mencoba untuk menjadi property management, spesifiknya untuk apartemen. Oke, property management. Ini apa sih sebenarnya dimaksud dengan property management, Bu? Oke, kalau misalnya kita ngomong secara general, property management berarti kita memanage ya, mengelola properti. Ya, specifically kalau di sini Travelio itu mengelola properti khususnya apartemen. Ya, jadi yang kita masuk ke pengelolaan seperti apa? Di dalamnya itu termasuk operational. Ya, operational, pemasaran, reporting, maintenance dari unit itu sendiri. Nah, itu semua cakupan dari apa yang kita lakukan di property management. Baik, nah kita kan tahu kemarin sempat hit pandemi sekitar 3 tahunan. Mungkin kita baru saja memasuki transisi gitu ya, Bu, ke masa endemi. Waktu itu sulitnya seperti apa sih? Apalagi untuk property management, Bu? Ya, tentunya ini bukan cuma shock yang besar bagi kita ya. Pasti kena juga impact-impact di sektor-sektor perindustrian yang lain lah. Tapi kalau boleh dikatakan waktu itu kan kita mulai pandemi itu 2020. Kita baru benar-benar belajar di sana. Ada perubahan drastis ya, di mana adanya PPKM larangan dari pemerintah ya kan, itu ya tentunya efek sekali dengan transaksi yang terjadi, check-in ya, pasti ada efeknya juga di sana. Lalu mulai ada restriction daripada building management yang bersangkutan, ibaratnya yang tadinya memperbolehkan untuk daily, tapi ada kekhawatiran di mana penyewa yang daily itu mungkin membawa virus dan lain sebagainya. Ya, selain dari PPKM pemerintah, adanya larangan dari building management, ya tentunya efek sekali lah dengan kalau kita katakan transaction. Tapi itu hanya berlangsung beberapa saat. Ya, setelah kita tahu gimana cara encounter problem tersebut di periode bulan April ke belakang, malah di pandemi period itu kita mengalami peningkatan yang sangat baik. Wow. Dikarenakan apa? Apartemen ini khususnya untuk di Travelio, kita tidak fokus untuk hanya menyewakan secara daily, Mbak. Jadi benar-benar bukan cuma fokus di harian, tapi kita juga menjalankan untuk long term. Jadi daily, monthly, dan juga yearly ya. Jadi kita bisa katakan akomodasi apartemen di Travelio ini bukan hanya kebutuhan leisure. Pada saat kita memulai untuk melakukan expansion in term of penyewaan secara bulanan dan tahunan, ya kita sudah mendiversifikasi resiko ya. Dan bahkan akomodasi apartemen di Travelio itu sudah menjadi kebutuhan primer. Karena kebutuhan tempat tinggal. Ya kan, untuk penyewaan jangka panjang bagi para mahasiswa, mungkin bagi yang terkena corona pada saat itu yang membutuhkan tempat tinggal. Jadi ini bukan cuma sekedar kepentingan leisure, tapi untuk kebutuhan tempat tinggal buat para penyewa. Baik, itu kan waktu masa pandemi. Nah, sekarang nih setelah kita sudah mulai beraktivitas secara normal, rental market performanya seperti apa, Bu? Oke, kalau kita compare dengan service apartment ya, kalau saya baca quarter report dari mereka, ya saya bisa lihat mereka punya tingkat occupancy itu kira-kira di angka 60%-an. Kurang lebih mirip dengan Travelio sekarang. Ya, jadi saat ini kan Travelio mengelola kurang lebih 13.000 unit di seluruh Indonesia. Kita cukup bisa memaintain dengan baik, tingkat hunian di 60%, kecuali di waktu-waktu tertentu, misalkan pada saat yang lagi peak season ya Mbak ya, misalkan Natal, Lebaran, Tahun Baru, ya tentunya di beberapa building juga yang memang sangat-sangat kuat secara demand-nya, itu bisa mencapai juga 90-an%. Pandemi kemarin sampai ke sekarang endemik, kita masih cukup stabil dalam segi penyewaan demand-nya juga. Oke, baik, luar biasa. Kalau kita boleh kilas balik sedikit nih ke 8 tahun mungkin perjalanan Bu Feve di Travelio, ada nggak sih momen-momen yang mungkin diinget banget sama Bu Feve sebagai bagian gitu dari akselerasi karirnya Bu Feve? Oke, tentunya pertama pada saat
pertama kali join ya tentu ya kita belajar banyak banget ya dari industri ini ya, industri yang maksudnya online yang belum pernah saya pelajari lah sebelumnya. Industri baru, betul ya. Di setiap company yang kita kerja tentunya ada pembelajaran baru yang kita dapatkan ya. Tapi di Travelio ini ya tentunya perjalanan yang panjang dan membawa kita untuk belajar jauh lebih banyak. Pertama kita bergerak sebagai booking platform, tapi pada saat kita melakukan pivot itu adalah satu kenangan yang juga nggak bisa terlupakan. Bagaimana waktu itu founder menanyakan mengenai percaya dirinya, bagaimana percaya diri nggak untuk kita pivot dan lain sebagainya. Kalau dibayangkan di masa itu tentunya kayak mulai satu unit aja tuh rasanya susah banget. Tim ada tapi kita nggak punya pengetahuan, terus kita belum tahu kira-kira seperti apa jalannya gitu ya. Jadi waktu itu tuh kenangan yang nggak bisa dilupakan. Mulai menggunakan satu unit pertama di Travelio itu dengan menggunakan unit saya sendiri. Wow. Jadi kita do trial and error di sana. Uji coba gitu ya? Uji coba, betul. Ya dari founder semua ikut serta. Jadi kita benar-benar mempelajari operational A to Z-nya dari satu unit. Yang kalau kita katakan itu di tahun 2017. Wah, jadi a part of something special ya bagi Bu Feve. Baik. Nah kita ngomongin soal properti dan investasi. Kita kan tahu nih properti lagi oke nih kayaknya tahun ini. Bu Feve sendiri apakah investasi nih di bidang properti? Iya. Kebetulan salah satu instrumen investasi yang saya lakukan hanya di properti dan itu specifically apartment. Kenapa saya pilih apartment? Karena sifatnya lebih dynamic. Dalam artian apa? Kamu beli apartemen, kebanyakan apartemen itu masih bisa kita sewakan untuk jangka pendek. Tidak fokus hanya untuk satu jangka tertentu. Kalau misalkan Anda membeli rumah, jarang sekali penyewaan itu jangka pendek. Jadi kita akan fokusnya lebih ke arah jangka panjang. Ya, jadi secara penyewaan dan secara rental yield juga bisa dikatakan apartemen memberikan support untuk rental yield yang lebih besar daripada rumah. Ya, jadi kalau kita katakan rata-rata Anda beli rumah 2 miliar, rental yield yang kita bisa pasarkan kurang lebih 3-5% dari harga Anda melakukan pembelian kurang lebih ya per tahunnya. Tapi kalau misalkan apartemen gitu ya, misalkan saya ambil satu contoh, saya beli apartemen let's say dengan harga 1 miliar, rental yang saya bisa dapatkan dengan saya memang contoh yang udah real ya, yang saya taruh di Travelio Property Management itu sendiri, rentalnya itu secara grossnya itu bisa sampai dengan 10%. Gitu. Karena apa ya? Ini memaksimalkan rental yield ya, bukan cuman disewakan secara jangka panjang saja, tapi karena memang di sini ada opsi untuk bisa disewakan secara harian, bulanan dan tahunan, otomatis dia memaksimalkan rental yield dalam jangka waktu per tahun. Jadi kalau misalkan kita liatin per statement per bulan dikalikan dalam 12, kita ngomong secara revenue kasarnya aja ya, belum dipotong mungkin kayak perlu pajak PBB dan lain sebagainya. Kita katakan bisa up to 10%. Tapi tentu ada resiko ya. Kalau misalkan kita beli properti kan kita tahu yang kita gunakan juga modalnya tidak cukup sedikit ya, dan kita juga harus siap bahwa ini adalah salah satu instrumen investasi yang bukan jangka pendek, minimal menengah dan lebih panjang. Baik, nah kalau kita ngomongin properti di tahun 2023 sendiri nih Bu, terutama dengan suku bunga yang mungkin masih mengambang, pandangan Bu Feve sendiri seperti apa? Saya sangat optimis sih, harus optimis ya? Betul, karena kan saya sendiri di Travelio Property Management ya, dan kita pasti pengennya apa? Support untuk banyak sekali investor yang mau melakukan pembelian apartemen terus-terusan ya, supaya bisa juga untuk kita kelola terus-terusan ya kan. Jadi saya harus optimis karena kalau dilihat-lihat balik kilasan di 2022 walaupun banyak sentimen negatif, tapi sentimen positif yang terbentuk juga banyak gitu ya, dengan adanya program pemerintah, bebas PPN dan lain sebagainya ya, itu salah satu yang mendukung ya kan. Waktu di 2022 juga suku bunga juga masih cukup oke ya kan, dan di tahun 2023 ini yang saya bisa lihat ada beberapa upaya pemerintah untuk mendukung sektor tersebut ya. Contoh kita masih bisa katakan ada free PPN untuk rumah tapak landed house untuk yang rumah subsidi. Ya, jadi kita katakan 160 sampai 230-an juta kalau nggak salah masih mendapatkan free PPN. Ya, terus ada lagi upaya pemerintah dari itu dilonggarkan lagi nih, BI udah confirm untuk melonggarkan rasio untuk loan to value. Jadi kita bisa sampai 100% melakukan peminjaman KPR. Jadi bayangkan kalau sudah ada hal-hal yang dimudahkan seperti itu, tentunya pasti pembelian untuk investasi dan lain sebagainya saya rasa akan tersupport ya. Oke, jadi lebih menarik lagi gitu ya untuk masyarakat investasi di properti. Baiklah, kita kan tahu juga nih Bu, kalau properti kan makin kesini harganya juga makin tinggi. Banyak banget anak-anak muda tuh mungkin yang ingin juga investasi properti atau memiliki properti. Nah,
Menurut Bu Feve sendiri gimana sih caranya nih supaya anak-anak muda dengan gaji yang mungkin UMR itu tuh tetap bisa investasi atau punya properti atau rumah? Ya, pertama kita harus tahu dulu budgetnya berapa ya. Dari budget itu banyak sih, masih banyak sekali opsi-opsi yang bisa dilakukan pembelian. Ya, rumah bersubsidi dari pemerintah, ya kalau misalnya mau penggunaan yang tadi saya katakan free PPN dari kisaran 160 sampai dengan 230-an juta, itu masih bisa sekali, masih affordable. Rentang KPR yang actually diberlakukan udah lebih panjang. Kalau nggak salah beberapa tahun yang lampau itu maksudnya kita masih jangka waktu maksimum itu cuma baru bisa berapa puluh tahun, sekarang kayaknya udah ada yang sampai 30 tahun ya. Terus bisa lagi dengan opsi tambahan yang ketiga, pada saat kita melakukan upaya pembelian untuk apartemen yang misalkan sesuai dengan budget, itu bisa sembari lagi kita sewakan supaya mendapatkan passive income, dan income tersebut bisa ngebantu untuk support KPR-nya juga. Baik, ada tips dan trik nggak nih Bu untuk para investor properti supaya cermat dalam investing terus tetap juga bisa memaksimalkan earnings? Oke, satu pertama ya, pembelian properti itu kita udah harus tahu dulu di awal. Ya, banyak orang yang beli properti tapi kayak cuman beli aja tapi nggak paham. Pertama yang udah pasti nih, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri di Travelio ya. Ini kita ngomong spesifik, mungkin saya lebih bahas apartemen ya. Beli itu apartemen yang lokasinya tuh dekat dengan shopping center. Oke. Ini pasti menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Ya, misalkan dekat Central Park tentunya, Taman Anggrek atau mall-mall lain lah kita katakan, itu pasti akan sangat bagus. Ya, karena orang yang menginap dia pasti mencari untuk yang bisa fulfill kebutuhan sehari-harinya gampang. Ya, jadi itu satu faktornya. Ya, lokasi penting sekali. Ya, kedua accessibility. Accessibility-nya gimana? Apakah dekat dengan jalur transportasi atau di ujung mana gitu kan, kesulitan. Orang yang mau sewa juga bingung transportnya seperti apa. Tidak semua orang punya mobil. Ya, jadi kita perlu pastikan juga accessibility-nya oke. Ya, tiga, pastikan juga harga yang kita beli sesuai nggak dengan fasilitas yang diberikan. Ya, jangan sampai harganya sudah mahal banget tapi fasilitas yang ada di provide oleh apartemen tersebut atau building tersebut itu tidak sesuai. Jadi itu poin yang penting juga. Ya, keempat, kita harus tahu juga pengembangnya itu siapa. Jangan sampai kita baru mencoba untuk invest properti, kita nggak kenal siapa pengembangnya, tapi at the end akhirnya ini jadi kecebur. Ibaratnya uangnya nggak kembali dan lain sebagainya. Ya, takut investasinya problem. Oke? Dan yang kelima ini diversifikasi tentu. Jangan melakukan pembelian ibaratnya di satu tempat tertentu saja. Ya, jadi kalau bisa diversifikasi di beberapa opsi tempat. Jadi kita juga bisa tahu, belajar untuk memaksimalkan propertinya. Kalau properti A di sini gimana, B di mana, C di mana. Jadi lebih resikonya juga lebih minim. Ya, yang paling terakhir, yang paling penting actually, setelah udah beli, jangan lupa propertinya itu difungsikan. Kebanyakan sekarang itu mereka beli properti, tapi propertinya dianggurin, nggak diapa-apain. Yang ada unitnya itu mengalami depresiasi, ya kan? Unit kita nggak pakai, nggak dapat income, malah bayar service charge, ya kan? Sinking fund, belum lagi minimum untuk pemakaian listrik atau air, belum lagi misalkan ada kerusakan-kerusakan, retak, bocor dan lain sebagainya. Semua itu harus datang dari our own pocket money, ya kan? Tapi kenapa kita nggak bikin aset itu untuk bekerja buat kita? Ya bagaimana contohnya? Ya cari property management yang terpercaya. Ya makanya saat ini kenapa I keep on buying apartment, karena saya udah ada solusinya nih Mbak Glenda. Jadi udah tahu, oh kita udah bisa langsung habis beli, langsung taruh misalkan di Travelio, kita bisa langsung maksimalin supaya bisa dapetin earning maksimum. Oke, kalau kita pengen tahu nih next step dari Travelio, apa sih Bu Feve? Oke, next step tentunya kita pengen ekspansi ya pastinya. Ekspansi kalau sementara ini Travelio Property Management bisa untuk cater di Indonesia, di beberapa kota besar seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Makassar, Semarang, Jogja, Medan, dan soon kita akan ke Batam. Sebisa mungkin di tahun ini juga dan tahun-tahun ke depan kita bisa merambah ke kota-kota besar lainnya. Itu pasti yang untuk meng-cater kebutuhan daripada investor dan juga calon penyewa di Indonesia ya. Dan pasti setelah itu bisa tercapai, kita pengennya masuk ke dalam Southeast Asia. Oke, ya. Mudah-mudahan terjadi. Kalau bisa soon ya Bu ya? Kalau bisa soon. Kalau bisa soon, betul. Oke, nah dalam 10 tahun ke depan nih, masih ada nggak sih visi atau misi Bu Feve yang masih ingin dicapai? Oke, mungkin karena saya ini memang di Travelio ya, jadi kalau untuk visi 10 tahun ke depan yang saya bisa lihat ya tentunya kita pengen menjadi satu proptech, di mana proptech tersebut tidak hanya untuk cater rental saja, tapi kita udah bisa cater untuk kebutuhan jual beli, di mana sekarang menjadi problem untuk jual beli itu masih terkait dengan affordability dan liquidity dari asetnya sendiri, dan tentunya bisa masuk ke bursa.
Oke, kalau ngomongin financial freedom nih Bu Feve, dengan properti mungkin yang sudah menghasilkan return banyak gitu, menurut Bu Feve financial freedom itu seperti apa sih? Bisa dikatakan mungkin pada saat kita merasa, lebih tepatnya gini, blessed to be a blessing kalau menurut saya. Pada saat Anda sudah bisa memberkati orang lain ya tanpa adanya rasa beban. Baik, kalau tadi mungkin udah disinggung-singgung dikit nih, tapi saya mungkin pengen tanya lagi lebih pastinya. Kalau definisi sukses untuk Bu Feve, bisa dirangkumkan lagi Bu? Sukses ya, melakukan perubahan yang terbaik dari kesalahan yang pernah ada. Itu mungkin buat saya. Luar biasa, ini seorang wanita karir yang pencapaiannya semua dari nol ya Bu ya? Dari nol. Dari nol hingga sekarang menjadi Vice President. Terima kasih banyak buat sharingnya Bu Feve. Thank you Glenda. Sukses buat Bu Feve dan juga Travelio. Thank you, thank you. Baiklah sahabat Mirasat, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Ibu Felicia Gautama, Vice President Business Development of Travelio. Mudah-mudahan bisa memberikan insight yang banyak nih ya, terutama buat sahabat Mirasat yang ingin investasi properti. Sampai jumpa lagi sahabat Mirasat di episode Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.